Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Mariman Bandung dengan NPM 231103108. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 lab audit, siklus perolehan dan pembayaran beban di BNI. Yang pertama, fokus kita adalah sewa di BNI. Untuk soal yang pertama, sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN. Untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019, dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Nah, dari soal yang pertama ini, karena dia belum termasuk PPh dan PPN, maka kita harus menjurnal ulang yang sudah saya buat di bawah ini. Nomor 1 adalah jurnalnya perusahaan belum mencatat PPh dan PPN atas sewa kepada si Betawi Land itu. Maka kita perlu jurnal untuk mencatat pemeriksaan, yaitu PPN masukan dan utang PPh final 4N2 senilai 3 juta. 3 juta ini berasal dari biaya sewa, itu tarifnya 10%, dari biaya sewa itu sendiri 30 juta. Jadi didapatkan 3 juta. Untuk soal nomor 2, PT Sugus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan nama Haryo sebesar 20 juta. Tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Nah, dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Dari soal ini kita bisa lihat jurnal yang diperlukan adalah klien yang telah membayar sewa dan pajak yang belum dilakukan pembayaran. Oleh karena itu, kita membutuhkan jurnal untuk perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Bapak Haryo. Maka jurnal yang diperlukan adalah sewa dibayar di muka dan pada utang PPh final 4N2 senilai 2 juta diperoleh dari tarif 10% sewa dari 20 juta. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke asuransi dibayar di muka. Saudara Olivia memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda. Berikut ini ada daftar aset yang sudah diasuransikan, terdapat bangunan, perabot dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan persediaan. Premi yang dibayar sudah tertera beserta periode dan jenis asuransinya. Maka dari itu, ini harus diedit lagi deh. Oh iya. Nah, maka berdasarkan hasil pemeriksaannya, perusahaan ini ternyata belum mencatat beban asuransi pada tahun 2018. Oleh karena itu, kita memerlukan jurnal penyesuaian, yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. 19.300.000 diperoleh dari mana ya? Udah lah, ini nanti dapat aja. Oke. Oh, I see. Oke, selanjutnya kita masuk ke kertas kerja dari asuransi yang dibayar di muka. Aset yang diasuransikan di sini terdapat bangunan, perabot dan peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan persediaan. Tertera nilai polisnya 2 juta, untuk perabot 200.000, kendaraan bermotor 1 juta, dan persediaan ini hanya periode 6 bulan saja. Oleh karena itu, premi yang dibayar untuk bangunan sendiri dia hanya memiliki masa 9 bulan. Oleh karena itu, kita menghitungnya 9 per 12 dikali nilai preminya, maka beban asuransinya senilai 11.250. Begitu juga sampai kendaraan bermotor karena sama-sama memiliki periode 9 bulan. Sementara untuk persediaan hanya berperiode 6 bulan, maka didapatkan hasil 5.400.000 dan dijumlah hasilnya 19.300.000. Dari hasil beban asuransi ini, maka perlu kita jurnal di atas, yaitu berdasarkan pemeriksaan belum mencatat beban asuransi tahun 2018. Nilai 19.300.000 diperoleh dari beban asuransi tersebut. Selanjutnya adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka per klien
ini terdapat saldo akhirnya 50 juta, untuk asuransi dibayar mukanya 30 juta, dan pajak dibayar mukanya nilai 80 juta. Nah, sesuai catatan pemeriksaan, di sini terdapat penambahan 2 juta di kredit dan 6.833.333 perak di kredit. Sehingga saldo per auditnya 31 Desember 2018 atau akhir periode yaitu senilai 166.167 ditambah 10.700 dan didapatkan hasil saldo per auditnya 55.866.460. Oke, selanjutnya ini adalah bukti penerimaan pajak yang kita dapatkan. Oke, yang pertama di bulan Januari, tanggal 6 Februari 2018 senilai 54.250. Nah, nilai 54 juta ini diperoleh dari buku modul 1, yaitu kita bisa lihat di jumlah setoran. Jumlah setoran senilai 54 juta ini kita peroleh dan kita masukkan ke dalam kertas kerja di bulan Januari. Selanjutnya untuk bulan Februari sampai dengan November memiliki nilai setor senilai 44 juta, bisa kita lihat di buku panduannya. Dari bulan Februari sampai dengan November nilainya adalah 44 juta. Jadi kita bisa langsung masukin aja ke dalam kertas kerja sampai bulan November. Nah, di bulan Desember ini dia tidak masuk ke dalam kertas kerja karena bulan Desember akan masuk ke periode Januari 2019 atau periode pembukuan tahun selanjutnya. Oleh karena itu diperoleh total dari kertas kerja schedule PPh 25 di BRI senilai 494.250.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur audit. Ini indeks pada poin 3 terdapat pada indeks G. Selanjutnya sedangkan poin asuransi dibayar di muka pada poin 3 terdapat pada indeks G1. Sekian pemaparan untuk modul 5 dari lab audit. Selanjutnya kita akan masuk ke modul yang ke-6 atau modul selanjutnya. Nah, di modul 6 merupakan siklus perolehan dan pembayaran investasi. Oke, jadi untuk pembahasan yang akan kita bahas ini adalah prosedur audit untuk pengujian kewajaran transaksi dan saldo. Yang pertama di sini ada saudari Olivia memberikan rincian buku sebesar investasi per 31 Desember adalah sebagai berikut. Untuk investasi berdasarkan pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris BNSH diperoleh serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi dalam 2018 dengan rincian sebagai berikut. Di sini ada tanggal 5 Juni 2018 terdapat investasi saham pada PT PU sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar saham. Oleh karena itu didapatkan jumlah senilai 100 juta. Sementara tanggal 7 Agustus 2018, investasi paham pada PT Piglex sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta. Maka diperoleh jumlah 300 juta. Sedangkan pada 28 November 2018 ini, terdapat uang muka pembelian gedung senilai 22.500.000. Atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris Paulus SH 35, penyertaan saham di PT PU dengan modal dasar 2.000 lembar 1 juta. Sedangkan modal ditempatkan dan disetor penuh 1 lembar, 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. Nah, untuk bisa kita lihat di PT Sugus ini terdapat jumlah saham lembarnya senilai 300, namun kepemilikannya 30% senilai 300 juta. Namun dia tidak sesuai dengan investasi saham yang dilakukan oleh si PT PU. Jadi untuk 300 lembar saham ini kita asumsikan, maka kita alih asumsikan yaitu kepada PT investasi saham pada PT Piglet sudah 300 lembar. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan belum mencatat pengaruh penyetoran investasi atas yang pertama. PT PU ternyata dengan komoditas 10% atas dividen yang dibagikan. Oleh karena itu diperlukan jurnal pembagian dividen, yaitu piutang dividen pada pendapatan dividen senilai 2 juta. Yaitu diperoleh dari 10% dikali 20 juta. Sementara nomor 2, PT
Piglet dengan kepemilikan 30%. Ya, yang pertama pengakuan laba tahun 2018 yaitu investasi pada PT Piglet dan pada pendapatan dividen senilai 30 juta diperoleh dari 30 juta dikali 100 juta, 30% dikali 100 juta. Tarik juta untuk dividen yang akan dibagikan yaitu piutang dividen dan investasi pada PT Piglet senilai 4.800 diperoleh dari 30% nya 16 juta. Oleh karena itu kita masukkan ke dalam kertas kerja investasi PT PU saldo per auditnya adalah 1 juta, sementara investasi di PT Piglet saldo per kliennya 300 juta dan ada penambahan debit 30 juta dan di kredit 4.800. Oleh karena itu diperoleh saldo per auditnya 325.200, pembayaran di muka saldo per auditnya 22.500, diperolehlah hasil akhirnya 447.700.000. Oleh karena itu kita akan melaksanakan prosedur audit untuk indeks modul tambah investasi terdapat pada indeks A dan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain terdapat dalam indeks A. Sementara pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai ketentuan dengan standar terdapat juga pada indeks A, begitu juga dengan bukti fotokopi akta notaris tanda investasi perubahan asosiasi atau anak perusahaan. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai modul 5 dan modul 6. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengar.